Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur ceritanya. Pada kali ini saya akan membahas kembali sebuah alur cerita film, dan film kali ini berjudul A Violent Prosecutor. A Violent Prosecutor merupakan film Korea garapan sutradara Lee Il-hyung. Dan film ini rilis pada tahun 2016 dan dibintangi oleh Hwang Jung-min dan Kang Dong-won. Dan sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan kopi dan utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan langsung saja kita masuk intro. Di awal film, kita diperlihatkan dengan ribuan orang dari aktivis pecinta lingkungan. Mereka sedang melakukan aksi unjuk rasa untuk menentang proyek pengembangan Gyeongdong yang nyatanya telah mencemari lingkungan. Tak lama setelah itu, datang beberapa mobil yang membawa puluhan orang yang memakai pakaian sama dengan massa pendemo itu. Mereka yang datang ini tampaknya berbeda karena membawa beberapa alat pemukul. Dan setelah itu, lalu terlihat salah seorang dari mereka keluar dari kericuhan ini dan malah selfie. Dan siapakah dia? Kita lanjut. Dan terungkap salah seorang pendemo yang bernama Lee Jin-suk yang diringkus polisi karena aksi kekerasannya. Kemudian di kantornya, seorang jaksa bernama Byung Jae-wook memanggil pihak pengembang yang sering terlibat dengan aksi demo kekerasan ini. Dia bernama Jang Hyung-suk. Dia dengan sengaja membayar beberapa preman untuk menyamar menjadi demonstran gadungan. Byung Jae tampak kesal lalu memukuli pria ini karena kesongongannya, merasa dilindungi oleh seorang kepala jaksa lainnya. Di kantornya, seorang kepala jaksa bernama Woo Jung-gil ditelepon oleh seseorang yang berhubungan dengan tingkah Byung Jae yang memukulnya. Rupanya, Byung Jae berani melawan perintah kepala jaksa ini hingga dia menggebrak meja yang membuat semua orang terkejut. Kembali ke markasnya, Byung Jae memaksa petugas lainnya untuk menginterogasi tersangka kerisuhan ini yang bernama Lee Jin-suk. Lee Jin-suk rupanya seorang preman yang mempunyai penyakit bengek karena dia selalu menggunakan alat bantu pernapasan. Setelah dibuka bajunya, terlihat tato di sekujur tubuhnya. Byung Jae tidak percaya bahwa dirinya adalah seorang aktivis lingkungan, dan dia memaksa untuk buka mulut siapakah orang yang telah memerintahkannya. Di pagi hari, Byung Jae dibangunkan oleh atasannya. Byung Jae kemudian bermaksud kembali menginterogasi Lee Jin-suk. Namun tak diduga, Lee Jin-suk tewas di ruangan tersebut. Karena kematian ini, Byung Jae menjadi tersangka dan ditangkap oleh pihak kepolisian. Beritanya dengan cepat menyebar dan menjadi isu nasional. Byung Jae dianggap melakukan interogasi secara brutal yang mengakibatkan tewasnya Lee Jin-suk. Lalu, kepala jaksa Woo Jung-gil pun meminta maaf kepada seluruh masyarakat atas peristiwa ini. Byung Jae akhirnya harus mendekam di penjara dan didakwa hukuman penjara 15 tahun. Kembali ke kepala jaksa yang menerima sebuah amplop dari supirnya yang ternyata berisi alat bantu pernafasan milik Lee Jin-suk yang telah tewas. Dan baru saja masuk sel, Byung Jae harus menderita karena dipukuli oleh tahanan lain. Dan rupanya, tahanan ini adalah orang-orang yang dendam ketika dirinya menjadi jaksa. Setiap hari, Byung Jae harus mendapat penyiksaan dari mereka. Lalu, di televisi, dia menyaksikan acara peletakan batu pertama di proyek itu. Bahkan, atasannya berada di sana.
Ini mengindikasikan bahwa dia terlibat dengan orang pengembang proyek itu. Ketika datang ke penjara, atasannya meminta dia untuk mengaku agar bisa mendapat keringanan dalam hukuman. Kemudian, ketika persidangan berlangsung, rupanya hakim tetap memutuskan hukum penjara selama 15 tahun. Byung-jae sangat kecewa dengan mantan atasannya karena telah menjebaknya. Bahkan, kepala penjara pun membenci Byung-jae karena memprovokasi mantan atasannya. Kemudian, dua petugas sipir terlihat mengumpulkan beberapa tahanan untuk mencari di antara mereka yang mengerti masalah hukum tentang properti. Kesempatan ini dimanfaatkan Byung-jae untuk membantu mereka. Merasa puas dengan masukan dan bantuan Byung-jae, dia diberi 2 mangkuk mie ayam spesial, plus memasukkan seorang tahanan yang selalu menghajar Byung-jae ke ruang isolasi. Singkat cerita, 5 tahun kemudian, datang beberapa narapidana baru ke penjara ini. Salah satunya seperti yang kita lihat di scene awal. Dia ini adalah orang yang terlibat dengan demo proyek namun malah selfie. Dia bernama Hang Chi-won. Tiba di penjara ini, istrinya lalu datang untuk menanyakan kabarnya. Namun, si Han ini terlihat tidak peduli dan menyuruh istrinya untuk melupakannya. Kemudian, ketika berkumpul dengan teman-temannya, Han melihat Byung-jae yang sudah dianggap tetua di sana. Byung-jae di penjara ini menjadi sosok yang dihormati karena dia selalu membantu tahanan memberi mereka masukan agar mendapat keringanan hukuman dalam persidangan. Lalu, di bengkel di mana para tahanan sedang bekerja, muncullah kepala penjara. Rupanya, Byung-jae sering menolongnya juga dalam beberapa kasus. Setumpuk koran yang berisi udbray diberikan kepala penjara untuk seluruh tahanan. Kemudian Han yang baru masuk ke ruang makan tahanan menyaksikan seluruh tahanan sedang santuy menikmati udbray. Dan ketika menyaksikan televisi, Han melihat burung yang bermigrasi dari Rusia yang membutuhkan waktu hingga 15 hari. Meskipun burung itu tidak menginjak tanah dan tidak makan. Ungkapan Han ini mengingatkan Byung-jae pada Lee Jin-suk yang tewas. Byung-jae lalu mendekati Han dan menanyakan kepadanya dari mana ungkapan tersebut dia dapatkan. Han tidak menjawab nama seseorang, namun dia beralasan hanya menyukai burung saja. Han kemudian dipanggil pengacaranya agar bisa mendapat keringanan hukuman. Tiba-tiba, Byung-jae masuk ke sana untuk membantu mereka. Han tampak terkejut dengan pengetahuan hukum yang dimiliki oleh Byung-jae. Kemudian Han disuruh untuk menemui Byung-jae di selnya. Sebelum berbicara, Han tampak tergiur dengan ayam goreng milik Byung-jae. Dan saat Byung-jae kembali menanyakan ungkapan burung tersebut dari mana dia dapatkan, Han yang sembari menikmati ayam goreng tersebut, dia menceritakan kisahnya 5 tahun yang lalu. Han dan rekan-rekannya diberi uang sebanyak 100.000 won untuk belajar di sebuah ruangan. Dan terlihat Lee Jin-suk berada di sana. Tiba-tiba, mereka disuruh melakukan bentrok dengan polisi dalam aksi demo. Dan di sini Byung-jae mengatakan, apakah Jang Hyung-suk yang memberi instruksi mereka dari perusahaan pengembang Deokdong? Han pun mengatakan, betul. Dan Byung-jae pun membuka kembali kasusnya untuk membongkar kejahatan mereka yang telah menjebaknya. Kali ini, Han akan ditugaskan membantunya. Mereka adalah mafia, jaksa, dan mantan atasannya yang menjadi politikus. Beberapa orang dalam penjara bahkan membantu Byung-jae dalam misi kebenaran ini. Han tampak sedang belajar termasuk memalsukan tanda tangan meskipun agak cengengesan. Dalam persidangan terakhir, Han dinyatakan tidak bersalah dalam kasus penipuan. Han lalu bertemu dengan Byung-jae dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Dia pun berjanji di luar penjara akan melakukan instruksinya untuk membersihkan nama Byung-jae. Byung-jae lalu memberi nomor telepon orang-orang yang telah memberi kesaksian palsu terhadapnya.
Setelah keluar penjara, Han bertemu dengan teman-temannya yang pernah berhubungan dengan Lee Jin-suk. Dan bahkan, Han dengan sengaja menyembunyikan alat rekaman untuk mengumpulkan bukti-bukti termasuk inhaler yang digunakan Lee Jin-suk, yang dengan sengaja dicuri agar dia meninggal di ruang interogasi jaksa. Lalu, di depan hakim, mereka disuruh memberi kesaksian palsu agar memberatkan Byung-jae. Dan bukti rekaman ini Byung-jae kirim ke seorang hakim untuk menggunakan petisi banding. Dan kabar permohonan banding ini didengar oleh si mafia Jang Hyun-suk yang langsung menghubungi mantan atasan Byung-jae yang maju ke dunia politik, yaitu Woo Jong-gil. Karena kesal, Jong-gil menghajarnya menggunakan termos panas. Dan untuk menutupi kejahatannya, Jang Hyun-suk menghajar saksi palsu itu. Lalu Jong-gil menemui bawahannya yang sekarang menjadi kepala jaksa, dan juga pernah terlibat kejahatan kepada Byung-jae 5 tahun lalu untuk memperingatkan Byung-jae di penjara. Han lalu mengunjungi temannya Chingu yang babak belur dihajar oleh Jang Hyun-suk. Han mulai ketakutan dengan permintaan Byung-jae dan memintanya jangan menelepon lagi. Karena hal itu juga, Han kembali menjalani profesi lamanya, yaitu menjadi seorang penipu ulung. Namun tak diduga, seseorang memukulnya di jalan karena tidak membalas budi kebaikan Byung-jae. Han pun mengunjungi penjara untuk bertemu dengan Byung-jae. Namun kali ini, dia tidak bisa bercanda lagi. Dia harus menuruti instruksi dari Byung-jae. Saat kampanye Jong-gil digelar, Han dengan sengaja membuat kehebohan di sana. Aksi kocaknya membuat Han mendapat pujian. Lalu Han meminta foto bareng dengan Jong-gil. Seorang ibu bahkan mencoba menjodohkannya dengan seorang perempuan cantik di sana yang menjadi sekretaris Jong-gil. Han yang seorang penipu ulung mengakui dirinya adalah seorang mahasiswa dari Universitas Seoul. Han pun akhirnya celepon. Di saat wanita itu tertidur, Han memfoto bukti catatan sumber keuangan Jong-gil, lalu disebarkan ke media dan menjatuhkan Jong-gil. Byung-jae dan antek jaksa lalu menemui hakim untuk permohonan banding itu. Byung-jae mengatakan kepada hakim dirinya dijebak oleh Jong-gil untuk mengakui kejahatan yang tidak dia lakukan 5 tahun lalu. Liciknya, Jong-gil dia menghubungi kepala penjara lagi untuk memasukkan Byung-jae ke ruang isolasi selama 30 hari agar tidak bisa menghadiri persidangan banding. Han harus bekerja sendiri karena komunikasi dengan Byung-jae akan sulit dilakukan untuk sekarang. Han mengambil banyak uang dari bank untuk menyuap anak buah Jong-gil yang bernama Kang Ge-jang-nim. Gumasepnya, dia sempat-sempatnya merayu teller bank yang cantik. Dasar Lacoste. Kemudian Han menyamar menjadi seorang alumni Universitas Seoul agar bisa mendekati jaksa Yang dan petinggi pengadilan lainnya. Han lalu bertemu di kantor Yang. Namun tidak diduga di tempat ini ada sekretaris Jong-gil yang sempat celepot dengannya. Ketika bertemu jaksa ini, Han membocorkan dana aliran Jong-gil yang bisa menyeretnya juga. Han akan balik mengancam dan memanfaatkan jaksa bejat ini. Dan saat mereka keluar, Han menandatangani formulir saksi untuk hakim dengan tanda tangannya yang sangat mirip jaksa tersebut. Dalam misi ini, Han dinyatakan berhasil. Dan ketika pulang, beberapa anak buah mafia membuntutinya. Di hotel ini, terungkap oleh kakak pacarnya bahwa Han adalah seorang kriminal. Tidak sampai di situ, beberapa preman telah siap untuk menghajarnya. Namun Han yang lihai bisa menyamar seperti mereka. Namun tetap saja suwe.
Kemudian, kepala jaksa yang memerintahkan anak buahnya dibantu oleh polisi, mereka menangkap mafia Jang Hyung Suk. Dan ketika Han akan dihabisi oleh para mafia, namun untungnya polisi dan jaksa keburu datang. Akhirnya dia pun selamat. Dan identitas Han yang seorang kriminal terungkap juga oleh kepala jaksa. Saat diinterogasi, Han kembali membual kepadanya yang ternyata terekam oleh CCTV. Dan di penjara, Byung-jae didatangi oleh Jong-gil. Terungkap di sini, Jong-gil yang memukul Lee Jin-suk dan mengambil inhalernya. Anak buahnya yang bernama Ge Jang-nim menjadi saksi kejahatannya. Dan persidangan banding hari ini akan dilakukan. 증인으로 나오셨는데 어떤 증언을 하실 거죠? 있던데요? 뭐 저는 아는 게 없습니다만은. Ketika akan berangkat, Byung-jae dengan sengaja ditinggalkan di lorong penjara. Dan tiba-tiba, teman tahanannya yang selama ini membantunya menusuk Byung-jae. Byung-jae pun terlambat datang ke pengadilan. Hingga hakim akan mengetok palu pembatalan sidang banding. Di luar dugaan, Byung-jae akhirnya datang dan sidang pun dimulai. Han menjadi saksi pertama bagi Byung-jae. Dia mengungkap kejahatan Jong-gil dengan bukti foto dirinya selfie di proyek yang kita saksikan di scene awal dan foto dirinya mengikuti kampanye Jong-gil. Jong-gil lalu dijadikan saksi. Byung-jae balik mengungkap kejahatannya bahwa dialah yang membunuh Lee Jin-suk. 자리에 앉으라고. 이렇게 증거가 나왔는데도 계속 발뺌하실 겁니까? 선배만 추해줘. 그래도 한때 검사했던 놈이 어디서 가짜 증거를 가지고 법정을 놀락해? 이게 진짜인지 가짜인지 당신이 어떻게 하냐고? 내 몰라이죠. 그거야 뭐 한국 어딘가에 잘 있겠지. Sadar bahwa buktinya valid, Jong-gil mengamuk di persidangan. 나는 뭐에 빠뜨려? 내가 누군지 몰라. 지적이 쇼야. 쇼. 나는 속고 있는. Byung-jae pun akhirnya dibebaskan dari segala tuduhan. Byung-jae yang keluar dari penjara dijemput oleh Han. 뭘 그렇게 멍 때리고 있어요? Keplakan Byung-jae membuat film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari A Violent Prosecutor ini? Film ini menarik diikuti karena alur ceritanya yang seru sekaligus menggelitik. Selain cerita kriminal yang penuh dengan kekerasan, teka-teki, dan intrik, film ini diselingi juga dengan komedi segar yang mengocok perut. Dan bukan berarti tema yang diangkat tentang hukum sehingga hanya orang-orang yang mempelajari tentang hukum saja yang dapat menontonnya. Film ini juga bisa dinikmati oleh semua profesi, karena penyajian ceritanya sederhana dan mudah dimengerti, bahkan untuk orang awam sekalipun. Jadi, kesimpulannya, kopai dulu. Juara. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.